Perkara baru yang diadakan dalam agama adalah bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah. Dan setiap yang bid'ah itu adalah sesat. Yang mengatakan ini siapa? Siapa Pak Yogi? Nabi SAW. Lalu kita katakan bahwa ini hal yang baru dalam agama itu tidak bid'ah. Kalla wa hasya. Tak mungkin kita katakan itu khafilah. Kita sami'na wa ata'na kepada apa yang disampaikan Allah dan Rasulnya SAW. Yang kita cari itu yang diperintahkan Nabi. Yang kita pakai itu apa yang dipakai oleh Nabi dan para sahabatnya, para tabi'in dan tabi'in. Di dalam urusan apa? Dalam urusan agama. Adapun dalam urusan dunia itu kita sangat lapang. Selama tidak ada larangan, maka itu dibolehkan. Tetapi ketika dalam urusan ibadah kepada Allah, kita cukupkan dengan apa yang dilakukan Nabi dan para sahabat. Ikhwatal kiram rahimakumullah, mari kita lihat penjelasan di dalam apa yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi yang dikatakan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin, wal iqtida'u bihim fi dzalika wajib. Mengikuti mereka dalam urusan agama ini wajib. Mengikuti mereka wajib. Bukan sunnah. Bukanlah hal yang dianjurkan begitu saja, tapi hukumnya wajib. Kalau ingin selamat, maka jalannya adalah mengikuti mereka para salaf. Dalilnya bagaimana? Liqauli sallallahu alaihi wasallam, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin min ba'di addu 'alaiha bin nawajiz wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Ikhwatal kiram rahimakumullah, hadis ini rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala hasanun sahih, dan disahihkan oleh Syalbani rahimahullah taala wa jamaah. Nah, di sini kita bisa lihat dari Sahih Al-Jami' As-Saghir, kemudian Takhrij Sunnah di Ibn Abi Asim halaman 1720, halaman 29 dan 30. Ikhwal kiram rahimakumullah. Inilah anjuran tentang kita harus berpegang kepada sunnah dan kita harus berhati-hati dari perbuatan bid'ah. Kenapa? Karena yang diperintahkan Nabi itu adalah sunnah dan apa yang dilakukan oleh para sahabatnya yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kita masuk halaman 40 ya. Di sini Al-Imam Ibnu Qudamah menjelaskan di sini masih dalam penjelasan Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimallahu taala, menjelaskan antara as-sunnatu wal bid'atu wa hukum kulli minhuma. Mungkin ada di antara ikhwah kita yang belum mengetahui apa itu sunnah dan apa itu bid'ah. Mari kita lihat penjelasan beliau. As-sunnatu lughatan at-tariqah, jalan. Sunnah itu jalan, ya, sebuah metode. Wastilahan ma kana alaihi nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu min aqidatin aw amalin wa tiba'us sunnah wajibun. Kata beliau, as-sunnah itu apa? Yang dipegang teguh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin wa fi'lin wa taqririn. Di sunnah itu 3 cakupannya: ucapan, perbuatan, dan takrir. Dan yang dipegang teguh oleh siapa? Oleh para sahabatnya, berupa akidah, keyakinan, dan amal. Jadi apa yang mereka pakai, apa yang dipakai oleh Rasulullah, apa yang dipegang oleh Rasulullah, apa yang dipegang oleh para sahabat dari sebuah keyakinan, ya, tentang apa? Keyakinan, tentang akidah, iman kepada Allah Subhanahu wa taala, iman kepada ar-rububiyah Allah Azza wa Jalla, iman kepada mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi, kita yakini. Mengimani bahwa ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Al-uluhiyah, tauhid al-uluhiyah, kita yakini itu. Mengimani Allah, Dialah mencipta langit dan bumi.
Dia mengurus urusan seluruh alam ini. Kita imani Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah lah yang berhak untuk disembah. Tidak ada Tuhan yang lain. Tidak ada pengabdian kepada selain Allah Azza wa Jalla. Ketika nazar hanya untuk Allah, ketika menyembelih hanya atas nama Allah, tidak ada yang lain. Imani itu. Karena itulah yang diimani oleh Nabi dan para sahabatnya. Atau dalam bab asma' dan sifat. Karena kita Lumatul I'tiqad ini adalah penjelasan tentang bab tauhid asma' dan sifat. Karena banyak sekali pada abad-abad ke-7 itu penyimpangan akidah di sisi asma' dan sifat. Makanya Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi fokus di dalam menjelaskan kaidah-kaidah dasar yang berkaitan dengan tauhid asma' dan sifat ini. Maka ittiba'us sunnah wajib. Mengikuti sunnah adalah wajib. Dan ini adalah sunnah yang merupakan jalannya Nabi, jalannya para sahabat, bukan sunnah yang dikategorikan kepada pembagian daripada ilmu usul atau ilmu fikih. Ya, bukan itu. Yang sunnah ini itu kan jika diamalkan berpahala, jika ditinggalkan tidak berdosa. Ini bukan ini maksudnya. Ini adalah sebuah jalannya Rasulullah, jalannya para sahabat dari keyakinan dan amalan, dan wajib untuk kita ikuti. Dalilnya apa? Qauluhu sallallahu alaihi qaulu tabaraka wa ta'ala, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Telah terdapat bagi kalian pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah, suri tauladan liman kana yarjullaha wal yawmal akhir, yang mengharap Allah, ingin bertemu dengan Allah dan beriman kepada yaumul akhir. Dialah orang-orang yang menjadikan Rasulullah SAW suri tauladan dalam kehidupannya. Al-Ahzab ayat 21. Ikhwatal kiramakumullah. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dalil yang menunjukkan wajib mengikuti sunnah itu, alaikum bisunnati. Hadis yang sudah kita bacakan di awal tadi, wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin min ba'di addu 'alaiha bin nawajis. Gigit dengan gigi geraham kalian. Sunnah ini gigit, amalkan dalam kehidupan kalian. Jangan mengaku ahlus sunnah tapi membenci sunnah. Jangan mengaku ahlus sunnah tapi membelakangi sunnah dan membenci orang-orang yang mengamalkan sunnah. Jangan. Ahlus sunnah disebut ahlus sunnah karena mereka berpegang dengan sunnah sallallahu alaihi wasallam, mencintai sunnah Nabi dan mencintai orang-orang yang mengamalkan sunnah Nabi, dan berusaha berada pada orang-orang yang mengamalkan sunnah Nabi dalam kehidupan ini. Itu ahlus sunnah. Karena ketika kita beramal dengan amalan yang sesuai dengan sunnah Nabi, ya kita berjamaah. Kita berjamaah bersama-sama, tidak berpecah-pecah. Ya. Kita berjamaah, tidak berpecah-pecah, tidak bertikai. Karena itu sunnah akan selalu mengikat dan akan selalu menyatukan kita. Itu ahlus sunnah wal jamaah. Ya, bahwa kita mengamalkan Nabi, mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah sunnah, apa yang dipegang oleh Nabi, oleh sahabatnya dari keyakinan dan amal, dan hukumnya wajib untuk diikuti. Wal bid'atu lughatan, kata Syekh Shalih Al-Utsaimin, al bid'ah itu secara bahasa apa? Asy-syai'ul mustahdats, sesuatu yang diada-ada. Ya. Wastilahan ma uhditha fid din ala khilafi ma kana alaihi nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu min aqidatin wa amalin. Bid'ah itu apa? Sesuatu yang diada-ada dalam urusan agama, sesuatu yang dibuat-buat, sesuatu yang baru, dan itu tidak ada di zaman Rasul. Ketika kita mengatakan tidak ada zaman Rasul, adalah keluar dari syariat Nabi, dari apa yang dituntun oleh Nabi alaihissalatu wassalam. Makanya ada sebuah perkataan indah yang
disebutkan, yang dinukilkan oleh Imam Ibnu Qudamah setelah kalimat Syekh Shalih Al-Utsaimin ini. Kita akan dapatkan nomor ketujuh di mana beliau menukilkan perkataan sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Ikhwal kiram, bahwa al-bid'ah itu adalah hal yang diada-adakan di dalam agama, menyelisih apa yang dipakai dan dipegang oleh Nabi, oleh para sahabatnya, dari keyakinan dan amalan. Jelas Pak Yogi? Jadi bid'ah itu adalah sesuatu yang diada-ada, yang dibuat, yang dihadirkan, dikatakan ini agama, tapi bukan agama. Dikatakan ini adalah ibadah, tapi bukan. Karena menyelisihi apa? Menyelisihi Nabi dan para sahabatnya yang mulia. Hukumnya wahiyya haram. Hukumnya haram untuk berbuat bid'ah dalam agama. Dalilnya apa? Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda." Barang siapa yang menentang Rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda, setelah datang jelas baginya petunjuk. Jelas sudah Al-Quran datang dengan membawa cahaya, panduan. Sunnah Nabi SAW juga datang membawa panduan. Jelas bagi dia tentang Allah, tentang para malaikat, tentang kitabnya, tentang para nabi, yaumul akhir, al-iman bil qadri khair wa syarri, semua sudah jelas. Wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin, tapi dia mengikuti jalan selain jalan orang beriman. Jelas datang kepadanya petunjuk, al-hujjah, ya, tapi dia pilih jalan yang lain. Maka jangan dikira dia akan semakin, ya, bahagia. Apa kata Allah? Nuwallihi ma tawalla. Allah biarkan dia dalam kesesatan. Allah biarkan dia di dalam pilihan yang ia ingini itu. Ya kan? Jadi yang memilih kebaikan itu kita. Panduan kebaikan itu jelas Al-Quran dan Sunnah. Jelas. Yang kita amalkan apa yang Allah sampaikan dan apa yang disampaikan Rasulullah dan sesuai dengan pemahaman para as-salafus saleh. Bukan hanya Allah biarkan dalam keadaan kesesatan, wa nuslihi jahannam, kemudian di akhirat Allah masukkan dia dalam nerakanya. Wasa'at masira, dan neraka jahannam seburuk-buruk tempat kembali. Bayangkan. Ikhtal kiram. Maka ini adalah dalil yang menunjukkan haramnya kita melakukan perbuatan bid'ah dalam urusan agama kita. An-Nisa 115. Dalil yang menunjukkan haramnya perkara bid'ah, Nabi SAW menyebutkan dalam sebuah hadisnya, wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Jauhkan oleh kalian perkara-perkara baru. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Setiap yang diada-adakan itu dalam agama bid'ah. Wa kulla bid'atin dhalalah. Dan setiap yang bid'ah sesat. Pasti. Kalaupun ada ulama mengatakan ada bid'ah ditinjau dari sisi, ada bid'ah hasanah itu ditinjau dari sisi bahasa. Ya. Karena sesuatu yang baru itu ditinjau dari sisi bahasa adalah, ya, hasanah. Karena bayangkan itu, ya, sesuatu yang baru ditinjau dari sisi bahasa itu adalah hasan. Maka yang dimaksudkan oleh para ulama tentang bid'ah hasanah adalah dari sisi bahasanya. Tapi apapun yang diadakan dalam urusan agama itu tergolong kepada kesesatan. Walaupun dibungkus dengan bungkusan yang indah, menarik bagi, ya, kilau. Ya, anggap ini adalah agama, tapi bukan agama. Beberapa hari ini, Masya Allah, acara tabligh akbar, tapi semuanya adalah diiringi oleh musik-musik. Tabligh akbar, namanya tabligh akbar, tapi lirik-lirik lagunya, lirik-lirik selawatannya adalah iringi musik, dan itu ada kalimat-kalimat yang sangat memalukan majelis itu, sangat mengotori majelis yang mulia itu. Tidak boleh mencampur adukkan seperti ini. Katanya selawatan, tapi yang dibaca bukanlah selawatan.
bukan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini akibat daripada kita tidak menduduki dan memahami kedudukan antara bid'ah dan sunnah itu sendiri. Karena masih dianggap hal yang seperti itu adalah sunnah Nabi SAW. Karena salawatan. Karena salawatan. Nah, mari kita nukilkan perkataan yang dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qudamah halaman 41. Ya, halaman 41. Yang ketujuh, wa qala Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala an, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Ini adalah anjuran kita untuk berpegang teguh kepada sunnah dan larangan kita untuk melakukan perkara bid'ah. Ittabi'u, ini yang disuruh, cari yang diikuti yang dilakukan oleh Nabi. Carilah, ikutilah apa yang dilakukan Nabi oleh kalian. Ikuti oleh kalian apa yang diperintahkan Nabi. Cari sunnah, ya, bukan menyibukkan dengan mencari perkara bid'ah. Ketika kita mengetahui sunnah, kita akan bisa memahami mana yang bid'ah. Ittabi'u wa la tabtadi'u. Semangat hidup kita mencari sunnah Rasul dan mengamalkan, bukan mencari dalih untuk melegalkan perbuatan bid'ah. Bukan. Yang disuruh ikut sunnah. Ikut sunnah. Sehingga apa? Di dalam ungkapan yang lainnya, Abdullah ibn Mas'ud mengatakan, al-iqtisadu fi sunnati khairun minal istihadi fil bid'ah. Kesederhanaan kita di dalam melakukan amalan, dan itu adalah perkara sunnah, jauh lebih baik daripada perbuatan yang dilakukan dengan susah payah. Dengan lelah dan susah payah kita melakukan, tapi itu adalah bid'ah. Jelas? Melakukan sesuatu yang sunnah dan itu sederhana, bahwa kita mencukupkan dengan apa yang dilakukan Nabi dan Rasul dalam sebuah amalan, mudah, ringan, itu jauh lebih berharga, lebih baik, lebih bernilai daripada melakukan satu amalan, satu perbuatan, satu ibadah yang harus dikerjakan dengan susah payah, bahkan ya tidak tidur malam, bahkan ya makannya harus satu warna saja, menyulitkan dirinya, tapi itu dianggap ibadah benar. Maka ibadah yang dilakukan dengan cara mudah, sederhana, itu lebih baik jika dibandingkan dengan perbuatan yang dilakukan dengan susah payah, tapi itu adalah perbuatan bid'ah. Jelas? Makanya subhanallah, pesan ulama dari kalangan sahabat Abdullah bin Mas'ud luar biasa. Ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Ikutilah oleh kalian, ittiba'lah kalian kepada Rasul dan para sahabatnya, wa la tabtadi'u, jangan kalian buat perkara-perkara baru, faqad kufitum, bahwa syariat ini telah sempurna, bahwa manhajnya para as-salafus salih telah sempurna. Apa yang mereka kerjakan dalam urusan agama ini telah sempurna. Makanya kata beliau, ya, kalau ingin beragama, beragamalah seperti mana mereka, para as-salafus salih, karena mereka telah mendapatkan jaminan. Beliau juga mengatakan, alaikum bil ilmi, hendaklah kalian belajar ilmu, berilmu tentang agama ini, berilmu tentang sunnah Nabi, sehingga kita bisa ittiba, sehingga kita bisa iktisad dalam ibadah, dalam menjalankan sunnah. Alaikum bil ilmi wa iyyakumut tabaddu' wat tanattu' wat ta'ammuq. Jauhkan oleh kalian perkara-perkara bid'ah. Jauhkan oleh kalian perkara-perkara yang berlebih-lebihan di dalam urusan agama. At-tanattu'. At-tanattu' dilarang dalam agama. Wat ta'ammuq, mendalami sesuatu yang itu bukan perkara yang dianjurkan. Menghabiskan waktu mendalami ilmu filsafat itu tidak perlu. Yang disuruh untuk mendalami sunnah Nabi, mengamalkan dalam kehidupan. Belajarlah kepada orang yang
mengimani sunnah Nabi, belajarlah kepada orang-orang yang komitmen di dalam agama yang mulia ini, sehingga kita mencintai Nabi SAW sesuai dengan apa yang diharapkan oleh beliau. Sehingga kita pun nanti di saat kita mencintai Nabi, mengamalkan sunnah Nabi SAW, kita berharap di hari kiamat kita akan mendapatkan kesempatan untuk minum di telaganya. Karena orang di sana banyak, yang berharap banyak, yang datang banyak, tapi tidak semua orang bisa mendapatkan kesempatan di sana. Yang tidak mendapatkan itu sudah dijelaskan oleh Nabi. Siapa mereka itu? Seperti Nabi mengatakan, ummati diusir dari telaga itu. Kemudian disebutkan, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Engkau tidak tahu ya Rasul apa yang mereka buat agama setelah kamu meninggal dunia. Maka kalau buat agama itu, ya, maka pakailah apa yang dipakai Nabi SAW dan apa yang dipakai oleh para sahabat Nabi yang mulia. Alaikum bil ilmi wa iyyakumut tabaddu'. Jauhkan oleh kalian perkara bid'ah, wa tanattu', dan berlebih-lebihan di dalam beribadah kepada Allah, wa ta'ammuq, dan mendalami agama, mendalami sesuatu yang tidak diperintahkan. Ilmu kalam, ilmu filsafat itu tidak disuruh kita untuk mempelajarinya, dan sudah banyak perkataan para ulama besar di dalam bab ini, ya, bahwa tidak perlu hanya perkara yang sia-sia saja. Kita akhirin kalimat Ibnu Hajar yang sangat indah juga, mengatakan satu kalimat tentang standar kebahagiaan itu. Kata beliau, as-sa'idu man tamassaka bima kana alaihi salaf wajtanaba ma ahdathahu al-khalaf. Orang yang bahagia itu, ikhwatal kiram, adalah orang yang berpegang teguh dengan manhaj salaf dan menjauhi perkara yang diada-adakan oleh generasi khalaf. Itulah orang yang bahagia, orang yang berpegang kepada manhajnya as-salafus salih dan menjauhkan perkara yang diada-adakan oleh generasi al-khalaf. Mudah-mudahan apa yang kita bahas pada pagi ini tentang anjuran dan motivasi untuk berpegang teguh kepada sunnah, semakin cinta kita kepada sunnah Nabi, karena Nabi yang menyuruh kita dan karena Nabi yang mendorong kita, dan kita semakin semangat untuk meninggalkan perkara bid'ah dalam agama kita, karena Nabi juga yang melarangnya. Wallahu ta'ala alam. InsyaAllah kita lanjutkan besok perkataan Umar bin Abdul Aziz pada halaman yang sama, perkataan yang sangat luar biasa tentang berpegang teguh dengan sunnah dan meninggalkan perkara bid'ah. Wabillahi taufiq, wa sallallahu ala nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia dan seisinya ini bagi Allah tak sama nilainya dengan sebelah sayap lalat. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunia. Sayati zamanun 'alan nasi as-sabiru fihim qalqabit al-jamarah. Akan ada satu masa di akhir zaman yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang sedang memegang bara